tukang sihir yang sangat jauh dari Allah mengabdi kepada Fir'aun dengan cara sangat jahat. Subhanallah, tiba-tiba dia menjadi orang-orang yang beriman kepada ajaran Musa. Kenapa? Karena dia merasakan mukjizat. Jangan sekedar kita tahu, paham, Quran itu mukjizat terbesar dari Allah buat Nabi Muhammad, tapi mari kita rasakan. Bisa jadi Firaun tahu ini mukjizat, jelas dilihat di depan mata. Sekian banyak tukang sihir Firaun kalah oleh satu orang, dan jelas tukang sihir mengakui ini bukan sihir, tahu, tapi Firaun tidak mau menerimanya, tidak merasakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keindahan hidup yang kita rasakan pasti karena cinta, nggak ada lain. Karenanya nafas cinta kita akan terus keluar dari hati kita ketika kita melihat Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mentadabbur Al-Quran, ketika kita menghafal, bahkan kita memperjuangkan Al-Quran ini. Karena mencintai Allah pasti harus mencintai firman-Nya. Satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan. Karena kita punya semangat Ahlullah, Ahlul Quran. Kali ini kita akan tetap semakin cinta dengan Al-Quran, belajar dari para tukang sihir. Mencintai Al-Quran, belajar dari para tukang sihir Fir'aun. Menakjubkan kisahnya. Ada di surah Toha ayat 72-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi minas sihr wallahu khairun wa abqa. Tukang sihir yang luar biasa hebatnya. Tukang sihir yang sangat jauh dari Allah mengabdi kepada Fir'aun dengan cara sangat jahat. Subhanallah,
tiba-tiba dia menjadi orang-orang yang beriman kepada ajaran Musa. Kenapa? Karena dia merasakan mukjizat. Merasakan mukjizat ketika perang sihir dengan Musa alaihissalam. Masya Allah. Bagaimana perjalanannya agar kita juga merasakan itu, sehingga kita semakin cinta dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Di situ persamaannya. Ya, untuk lebih dalamnya kita akan bahas. Mereka tukang sihir Fir'aun berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu dari bukti-bukti yang jelas, yang nyata, minal bayyinat, jelas terang benderang mukjizat yang dirasakan ketika melawan Musa. Walladzi fatarana, dari yang menciptakan kami. Jadi yang terasa ada mukjizat yang terjadi di hadapan matanya yang sedang dialami, diberikan kepada Musa, yang berasal dari pencipta kami. Faqdi ma anta qad, putuskan apa yang kamu ingin putuskan Fir'aun. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya, kamu hanya bisa berkuasa di dunia ini saja. Ingat apa keputusan Fir'aun? Sadis, yaitu Fir'aun memutuskan memotong secara bersilang. Ya, kalau tangan kanan dipotong, tangan kiri juga dipotong. Silahkan putuskan, nggak gentar. Ya, siapa tadi? Tukang sihir Fir'aun. Mereka menegaskan, inna amanna, sungguh loh kami sekarang ini benar-benar beriman birabbina, kepada Rabb kami, liyaghfir lana, agar Dia mengampuni khatayana, dosa-dosa kami, wa ma akrahtana alaihi minas sihr, dan mengampuni perbuatan sihir-sihir kami yang engkau paksakan kami melakukannya. Wallahu khairun wa abqa, Allah itu lebih baik janjinya, balasannya, dan lebih kekal. Masalah muslimin rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita pelajari dari tukang sihir Fir'aun. Kalau boleh saya sebutkan satu hal yang sangat-sangat penting adalah Allah itu sayang kepada manusia. Meskipun begitu bejatnya para penyihir Fir'aun, loyalis Fir'aun untuk memperkuat kekuasaannya, yang tugasnya menyihir orang. Luar biasa ini. Coba bisa kita gambarkan begitu bejatnya tukang sihir. Tetapi ketika dia perang sihir dengan Musa, dengan Nabi Musa, dia mampu membedakan ini Musa pakai sihir atau bukan. Ini yang saya katakan, Allah itu selalu memberikan cahaya, hidayah kepada manusia. Tinggal mau ditangkap atau tidak. Kalau boleh saya katakan, Fir'aun juga dikasih sebenarnya, tapi dia tertutup dengan hubur riasah,
dengan cinta kekuasaannya, baru dia mengaku ketika mau tenggelam di Laut Merah. Sebenarnya dia sudah paham. Allahu Akbar. Itu ya mas sekalian, Allah tunjukkan beratnya godaan kekuasaan. Kegelapan yang dijalani oleh tukang sihir Fir'aun. Anda bisa bayangkan itu. Masih mampu melihat sinar hidayah Allah. Karena dia mau mengambilnya. Mereka mau mengambil sinar hidayah Allah itu. Sehingga setelah dia kalah dengan Nabi Musa dengan perang sihirnya, ya tadi tukang sihir Fir'aun merasakan ini mukjizat dari Allah. Yang tadi kan bayinat, jelas-jelas ini kebesaran dari yang menciptakan kami. Jelas-jelas ini bukan ilmu gelap, bukan ilmu setan gitu kira-kira, tapi ini dari pencipta kami. Nah, ini yang kita harus garis bawahi jemaah sekalian. Sehingga tema pada subuh yang indah ini adalah semakin mencintai Allah dengan pelajaran dari tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun merasakan ini mukjizat dari Rabb kami. Maka Al-Quran adalah mukjizat dari Rabb kita. Sama. Itu yang kita tekankan pada kesempatan ini. Ingat-ingat ceritanya, kisahnya tukang sihir Fir'aun. Ahlullah, Ahlul Quran. Coba kita dengarkan sebelum peristiwa tanding antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Apa kata tukang sihir Fir'aun sebelum itu? Falamma jaa as-saharah, ketika datang para penyihir Fir'aun siap melawan Musa. Qalu, dia berkata kepada Fir'aun, qalu li Fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibun. Apakah kami akan dapat upah? Wani piro kalau bahasa sekarang ini, apakah kami dapat upah wani piro kalau kami bisa mengalahkan Musa? Ini sebuah gambaran persekutuan pemimpin zalim. Walaupun kita sudah menggambarkan, tahu gambaran Firaun itu sangat-sangat bengis, diktator, tapi juga pakai nih. Ingat ini Mas. Bukan karena kekuatan gertakannya ancam, tapi ini nih sudah terbiasa wani piro. Makanya siapa yang membayar itu yang dekat dengan penguasa zalim. Seorang lagi penguasa zalim, bukan penguasa adil. Dan Firaun contohnya, apa nama istilahnya itu? Negosiasi ya. Bayaran saya berapa? Makanya kalau kita masih minta bayaran dalam berpuasa, kayaknya sama dengan gaya Firaun ya. Ya. Qala, kata Firaun, "Na'am. Wa innakum idzal laminal muqarrabin." Pasti. Bahkan kalian ini akan menjadi orang-orang yang sangat dekat denganku. Tapi apa yang terjadi?
kalah tukang sihir Firaun, dan mereka langsung beriman, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jemaah sekalian sebuah pelajaran. Kalau kita ingin lebih merasakan, ya, sebagaimana jamaah sihir gitu ya tadi, Firaun, sesuatu keindahan dalam Islam ini, maka boleh kita tahu bagaimana buruknya isme-isme yang sekarang sedang memporak-porandakan dunia ini. Iya. Jadi porak-porandanya dunia ini bukan karena kata-kata terorisme sebenarnya, tapi apa yang melatar belakangi kata-kata itu sejak awal. Siapa yang melontarkan kata-kata itu coba sejak awal? Bukan seorang muslim. Tolong diingat itu, masalah muslim rahimakumullah. Sudah tersebar di media siapa pelaku bom yang di Amerika itu, tahu mereka. Itu bukan orang-orang muslim pelakunya, mereka sudah tahu. Tapi gara-gara ingin dekat, gara-gara ingin dapat kekuasaan, dekat dengan penguasa, bungkam. Persis Firaun. Astagfirullah, kasihan sekali. Nah, Umar pernah mengatakan, tidak akan pernah terasa keindahan Islam bagi orang yang tidak mengetahui jeleknya kehidupan jahiliyah. Itu perlunya kita belajar sejarah masa lalu, sejarah hitam kaum yang dihinakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Itu kenapa? Ya karena mereka menolak ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Akankah orang-orang muslim mau seperti itu? Menolak Al-Quran sebagai way of life, sebagai jalan hidup terbaik, kemudian membenci para dai-nya, mencurigai para dai-nya. Ini alamat bahaya. Anda tahu masalah muslimin, apa kata Fir'aun? Ketika menyalahkan tukang sihirnya, Anda tahu? Dia ingin mengatur keyakinan rakyatnya, khususnya tukang sihir itu. Apa kata dia Fir'aun coba? Qala amantum lahu qabla an azana lakum. Berani kalian beriman kepada Musa sebelum minta izin sama aku? Anda bisa bayangkan, agama itu dipermainkan sama Firaun. Bayangkan itu diktator tuh, membenci orang yang beriman. Bahkan kalau kamu mau beriman kepada Musa, minta saya izin dulu sama saya. Lihat itu, ya. Surah Asy-Syu'ara ayat 45 sampai 51. Jadi memang ciri pemimpin yang zalim itu, sampai jadi orang soleh itu harus izin sama penguasa. Jadi kalau jadi orang jujur juga harus izin sama penguasa. Bayangkan tuh Fir'aun. Ya Allah, ya Rabbi Karim.
Itulah bejatnya Firaun. Tapi pada saat yang sama, ya tadi, tidak ada yang bisa memadamkan cahaya Allah. Apa kekuatan? Kalau kita pikir-pikir, Nabi Musa, apa kekuatannya? Berdua dengan saudaranya, menghadapi pasukan sihir. Apa kekuatannya? Gak ada pendukungnya. Tapi akhirnya Firaun terhina, ditenggelamkan. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang cinta Al-Quran, yang semangat menjadi ahlullah, selalu percaya diri meskipun menghadapi penguasa terjahat. Sudah pernah terjadi. Ini bukan isapan jempol. Apapun katanya, uangnya nggak berseri lah, memperjuangkan mendapatkan dukungan orang-orang terkaya di dunia. Allahu Akbar. Ya, ahlullah paham benar tentang politik. Ahlullah ya, kita belajar dari Firaun dan tukang sihirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita belajar lagi kepada tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun kan sudah tahu alam gelap, alam kezaliman, kediktatoran, dan dia paham kenapa teganya orang-orang yang loyalis kepada dirinya itu Firaun itu mau diancam potong tangan kanan, kaki kiri, atau tangan kiri dipotong, tangan kanan dipotong silang, salib. Tahu benar kenapa sampai Firaun murka. Catat baik-baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat, tukang sihir Firaun tidak pernah mengancam, saya akan bongkar kedokmu yang tidak adil, yang zalim, penuh ini dan ini. Tidak, sama sekali tidak ada ungkapan dan kata-kata yang menunjukkan sihir Firaun akan memberontak. Tidak sama sekali. Dan ini kata-kata tukang sihir Firaun. Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Al-A'raf 125 126. Ini kata kunci yang penting kita pegang, masyarakat muslimin. Berkatalah para tukang sihir Firaun yang sudah beriman itu, ketika diancam oleh Firaun akan dipotong tangan kirinya secara salib tadi, kami ini masya Allah baru masuk ya dalam keimanan, sungguh nggak gentar, sungguh kami memang sudah siap kembali kepada Rabb kami, siap mati. Terus apa kata mereka? Wa ma tanqimu minna
tidaklah kamu Fir'aun akan menyiksa kami tadi illa kecuali karena an amanna bi ayati rabbina, kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami. Jelas Mas? Kalau orang-orang beriman menjadi ancaman penguasa, ini ayatnya. Jadi kamu benci mau disiksa gara-gara kami beriman, menyampaikan kebenaran, menunjukkan keadilan. Ya Rahman ya Rahim. Logika sederhana masyarakat muslimin. Taklim itu berkumpul untuk membahas apa? Al-Quran dan Sunnah. Kok bisa dicurigai itu loh, Pak? Ya sudah, karena ada keimanan di situ. Berarti siapa yang membenci? Jadi mereka yang jauh dari Allah, bahkan mungkin tidak beragama. Masyaallah muslimin. Jadi kita tidak akan menjadi manusia kagetan sekarang. Kaum muslimin menjadi bulan-bulanan karena keimanan mereka. Titik. Karena itu kita ikuti lagi apa doanya jamaah sihir Fir'aun, dia mantan loyalisnya. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, limpahkan kesabaran pada kami ya Allah, untuk tetap bertahan dalam keimanan meskipun difitnah, diancam. Wa taufana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim ya Allah. Jadi wafat atau mati dalam keadaan Islam sebuah kebanggaan. Tolong dicatat baik-baik. Mati wafat, meskipun mungkin caranya karena dia difitnah, dianggap pemberontak, kemudian terbunuh, itu sebuah kebanggaan. Wafatnya dalam keadaan muslim. Tukang sihirnya Fir'aun, Masya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Maka dalam situasi kita katakan sangat tenang, sangat nyaman di Masjid Manarul Islam, ada taklim gratis ba'dal maghrib dan ba'da subuh. Alhamdulillah. Insyaallah kita sangat-sangat punya peluang untuk memperkuat iman, memperindah hati kita, memperbagus amal kita, memperkuat kualitas iman kita. Alhamdulillah. Jangan ini menjadi godaan, bosan. Jangan. Tukang sihir Fir'aun kuat, hebat imannya dalam kondisi terancam. Coba, subhanallah. Mari masalah muslimin, kita semua kalau merasakan keindahan Al-Quran, dan maaf tadi kita berusaha bukan sekedar tahu Quran itu mukjizat. Seorang lagi, jangan sekedar kita tahu, paham Quran itu mukjizat terbesar dari Allah buat Nabi Muhammad, tapi mari kita rasakan. Bisa jadi Fir'aun tahu ini mukjizat, wow,
Jelas dilihat di depan mata. Sekian banyak tukang sihir Firaun kalah oleh satu orang. Dan jelas tukang sihir mengakui ini bukan sihir. Tahu, tapi Firaun tidak mau menerimanya, tidak merasakannya. Mana mungkin orang yang malas baca Quran merasakan Quran itu mukjizat. Mana mungkin orang yang tidak cinta dengan pendalaman Al-Quran, dengan tadabbur Quran itu merasakan Quran sebagai mukjizat. Mana mungkin orang-orang yang tidak ikut membela Al-Quranul Karim akan merasakan Quran itu mukjizat. Tidak mungkin. Maka mari benar-benar kita ikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran itu nanti datang memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada siapa? Nggak disebut mukminnya, nggak disebut muslimnya, tapi menyebutkan keadaannya dengan Al-Quran. Li ashabih, yaitu kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Ya ahlullah, orang yang dekat dengan Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Maka selalu tanamkan rasa bersyukur kepada Allah. Selain kita sholat berjamaah, kita terus diperkuat imannya kepada Allah, Rasulullah, dan kepada Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah. Ahlullah. Saya tutup dengan menyebut beberapa poin sebagai tambahan buat kita. Berdasarkan ayat-ayat yang kita bahas tadi, cerita dari Firaun dan tukang sihirnya, ciri pemimpin yang kufur, yang kita kasihani kalau itu menimpa pemimpin muslim. Semoga Allah mengampuni dan membuat dia bertobat segera sebelum terlambat, seperti yang dirasakan oleh Fir'aun. Ciri utama pemimpin kufur yang zalim, yang pertama, bengis dan sangat memusuhi warga negaranya yang beriman. Pasti itu nggak beres. Yang kedua, seperti Firaun, nggak rela, nggak sewenang, kalau bahasa Bang, nggak sewenang dengan warganya yang hidup dalam keadaan beriman kepada Allah. Lebih senang kalau warganya hidup dalam kemaksiatan dan kekufuran. Oke. Yang ketiga, tidak ada kebebasan hidup. Beriman saja harus izin penguasa. Yang ada hubungan dengan iman harus izin dulu. Ya. Yang menonjol lagi, selalu curiga kepada warganya, khawatir agar akan mengganggu kekuasaan dan lingkarannya, seperti kisah Firaun. Nah, bagi jamaah kita yang mungkin akan menjadi bupati, ya, atau menjadi menteri, oke, atau menjadi presiden, jangan jiplak 4 hal ini dari Firaun, oke? Mudah-mudahan tiba saatnya
kita punya pemimpin yang bersih dari ciri-ciri Fir'aunisme ini, mudah-mudahan. Dan semoga Allah mengampuni saudara kita yang sedang terpedaya pada kekuasaannya, agar kembali kepada Allah, mencintai Islam, mencintai Al-Quran, dan mencintai orang-orang yang beriman. Semoga kita istiqomah dan mengambil pelajaran dari Tuan si Fir'aun, menjadi orang yang cinta Al-Quran dan menjadi ahlullah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.